Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan hasil review jurnal yang artikelnya bernama Framework Information Technology Infrastructure Library ITL V3 Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi. Selanjutnya, nama jurnalnya yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Telematika atau Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika. Volume dan halaman atau nomor jurnalnya yaitu volumenya 11, nomor 1, tahun 2020. Penulisnya adalah Retno Dwi Handayani dan RS Abdul Aziz. Dan reviewernya saya sendiri, Nabil Ardelia Putri. Tanggal reviewernya hari ini 8 Oktober 2024. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran kemudahan kepada perguruan tinggi atau organisasi atau perusahaan untuk pengukuran kualitas layanan teknologi informasi yang sedang atau akan digunakan dengan cara membandingkan tingkat kematangan teknologi informasi kondisi saat sekarang dan kondisi yang akan datang sehingga diperoleh gap analisis dan rekomendasi untuk perbaikan kualitas layanan teknologi informasi. Subjek penelitiannya adalah perguruan tinggi XYZ. Selanjutnya pada metode penelitian yang digunakan adalah identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data atau kuesioner, verifikasi dan validasi, dan laporan audit. Penjelasannya adalah identifikasi masalah digunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada di suatu perguruan tinggi atau organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, laporan penelitian, buku tentang audit menggunakan framework ITL V3, dan yang ketiga pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner dengan menerapkan instrumen framework ITL V3. Yang keempat ada verifikasi dan validasi. Tahap ini data yang telah terkumpul diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat kematangan atau maturity level, gap analisis, dan rekomendasi. Dan yang terakhir ada laporan audit berisi hasil audit teknologi informasi, analisa, dan rekomendasi perbaikan kualitas layanan teknologi informasi. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang dibahas adalah hasil perhitungan maturity level. Penjelasannya adalah berdasarkan hasil perhitungan maturity level pada tabel, diperoleh nilai current maturity terbesar berada pada domain Continuous Service Improvement atau CSI dengan nilai sebesar 4,09 berada pada level 4 Managed and Measurable. Nilai current maturity terkecil berada pada domain service strategi atau SS dengan nilai sebesar 3,83 berada pada level 3 Defined Process. Nilai rata-rata current maturity berada pada level 4 Managed and Measurable dengan nilai sebesar 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kuesioner yang telah dibagikan, bahwa perguruan tinggi XYZ sudah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan serta proses yang sudah ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Diagram perolehan maturity level dapat dilihat pada gambar. Gap analysis atau analisa kesenjangan adalah perbandingan nilai tingkat kematangan atau maturity level pada kondisi saat ini dengan nilai kematangan maturity level pada kondisi yang diharapkan.
Hasil perolehan gap analisis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel tersebut. Dan selanjutnya ada gap analisis. Hasil rata-rata nilai gap analisis yang diperoleh sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan layanan TI sangat baik sehingga perlu membuat strategi peningkatan kualitas layanan TI dengan lebih menjaga dan memelihara TI yang sudah ada, serta terus melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan layanan TI secara berkelanjutan. Dengan memberikan kemudahan akses layanan TI tersebut di mana saja bahkan dengan perangkat mobile. Manajemen juga perlu melakukan review terhadap penerapan layanan IT, bagaimana pengembangan layanan IT tersebut berdasarkan hasil uji coba layanan IT yang sudah berjalan. Berdasarkan hasil perolehan maturity level dan analisis gap, maka diperoleh beberapa rekomendasi untuk perbaikan kualitas teknologi informasi pada perguruan tinggi XYZ. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kemampuan perguruan tinggi XYZ dalam menerapkan layanan teknologi informasi sudah sangat baik dengan melihat nilai rata-rata gap analisis dari kelima domain yang terdapat pada ITLV3 sebesar 0,73 dan hal ini menunjukkan bahwa semua proses dan layanan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik. Sistem sudah terintegrasi, adanya kemudahan akses bagi user dimanapun berada serta perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi layanan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pada perguruan tinggi XYZ. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.